Selamat sore kekasih Kristus, Shalom. Kembali lagi kita berjumpa bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa. Saya mengajak mari kita mau bermazmur bagi Sang Raja kita. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur pasal 18 ayat 3. Baik kekasih Kristus, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Kami bersyukur dan terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang pagi, siang, sampai sore hari ini. Kami boleh melewati waktu demi waktu hanya karena anugerah-Mu. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Biarlah Roh Kudus menuntun kami supaya kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini untuk mendidik kami, untuk memperbaiki kelokan kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami dan membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Bukan untuk menyenangkan telinga kami, bukan untuk menyenangkan hati kami, tetapi mendidik kami sungguh-sungguh supaya kami hidup berkenan kepada Engkau. Biarlah nama-Mu dipermuliakan selalu dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Roh Kudus Engkau berdaulat atas kami. Kami sepakat, ikat dan patahkan setiap pekerjaan orang-orang jahat yang mencoba untuk mengganggu, mengintervensi penaburan firman sore hari ini. Kami patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus bersama dengan kami semua. Berkati kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, sore hari ini kita akan belajar dari kitab Lukas pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Lukas pasal 7 ayat 13 sampai ayat 15. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Lukas pasal 7 ayat 13 sampai dengan 15. Kristus sanggup mengubah keputusasaan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kristus sanggup mengubah keputusasaan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kekasih Kristus merupakan suatu kenyataan bahwa banyak orang hidup tanpa pengharapan. Menghadapi hari esok mereka merasa putus asa karena berpendapat bahwa diri mereka di dalam keadaan yang tidak berdaya. Keputusasaan ini akan semakin bertambah berat bila persoalan yang menghimpit adalah mustahil untuk diselesaikan oleh manusia. Kekasih Kristus, namun tidak demikian halnya bagi Kristus. Kuasanya tidak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dirinya untuk mengerjakannya. Dengan kasih dan kuasanya, Dia sanggup menghapus keputusasaan dan membentangkan hari depan yang baru bagi setiap orang yang menyambut anugerahnya. Kekasih Kristus,
Masa depan yang baru itulah yang dialami oleh seorang janda dari kota Nain, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Lukas pasal 7. Sebagai seorang janda yang bersangkutan tidak memiliki tempat untuk bersandar, sedangkan anak laki-lakinya yang tunggal meninggal dunia. Artinya, ia tidak memiliki lagi jaminan bagi masa depannya. Sebab di zaman itu, anak adalah penjamin kehidupan orang tua di masa mereka telah berusia lanjut. Selain itu, kematian berada di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya. Tentu kita tidak merasa heran apabila janda ini berduka dan berputus asa. Kekasih Kristus, namun perjumpaannya dengan Yesus mengubah keadaan. Yesus membangkitkan anak laki-laki dari janda tersebut. Melaluinya, ia menghapus keputusasaan dan membentangkan hidup yang penuh dengan pengharapan bagi diri sang janda tadi. Kekasih Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Perjumpaan kita dengan Yesus Kristus merupakan sebuah anugerah yang besar yang tidak seharusnya kita sia-siakan. Tetapi selagi ada kesempatan bagi kita, mari kita belajar untuk taat dan setia kepada segala perintah-perintahnya, sehingga kita boleh menikmati setiap janji yang diberikan kepada kita semuanya. Sebab Tuhan berjanji, Tuhan setia kepada janjinya. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keputusasaan kita akan dirubah menjadi pengharapan yang pasti bagi masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa. Pertanyaan saya sebelum kita berdoa, kekasih Kristus, apakah yang perlu Anda lakukan bila Anda berjumpa dengan orang yang berputus asa? Sekali lagi, apakah yang perlu Anda lakukan bila Anda berjumpa dengan orang yang berputus asa? Mengapa demikian? Semoga kita dapat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah hadir pada sore hari ini. Ibu Ai, Ibu Helena Alitonang, Ibu Yeni Tera, Ibu Yubelina Sira, Ibu Diana Etes, Nona Lydia Nenggolan. Ya, terima kasih untuk hadirannya. Tuhan memberkati kita semua, dan yang mengangkat jempol pun Tuhan memberkati. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, di dalam kasih dan kuasa-Mu, kami memperoleh jalan keluar dari keputusasaan dan pintu untuk mengalami hidup di dalam pengharapan. Dengan kasih-Mu, Engkau tidak membiarkan diri kami menghadapi kesukaran seorang diri. Namun Engkau senantiasa mempedulikan keadaan kami pada saat-saat ini. Dengan kuasa-Mu, Engkau mampu menolong diri kami untuk menyelesaikan masalah yang sukar apapun yang kami hadapi. Kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu membuka lembaran masa depan yang indah bagi hidup kami. Kami sungguh berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang sangat besar itu. Kami berdoa, jadikanlah diri kami saluran dari kemurahan-Mu yang memulihkan itu kepada orang-orang yang sedang berputus asa, supaya melalui kesaksian hidup kami, mereka dapat mengalami kasih dan kuasa-Mu, sehingga mereka juga akan membuka hati kepada anugerah-Mu. Sertailah dan tuntunlah diri kami di sepanjang hari ini untuk berjalan di jalan-jalan-Mu, supaya hidup kami tidak sia-sia, namun menyenangkan hati-Mu. Tolonglah diri kami agar kami dapat hidup di dalam kehidupan yang semakin bermakna, menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama
Yesus Kristus, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian dan membangkitkan pengharapan yang telah mati. Terima kasih ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Kalau Engkau bisa membangkitkan anak muda, anak dari seorang janda yang berputus asa, kami percaya masalah-masalah kami yang kami hadapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk menolong kami menyelesaikannya. Terima kasih Bapa. Sore hari ini hamba berdoa untuk semua keluarga-keluarga, saudara-saudaraku yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini. Hamba mau memberkati mereka Bapa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan baru turun atas hidup mereka. Kekuatan kuasa Tuhan turun atas mereka. Damai sejahtera dan sukacita turun melimpah bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan terima kasih juga untuk Ibu Rida Tarudatu, Ibu Yuliana Tan. Biarlah kasih-Mu terus melimpah-limpah bagi mereka. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pakai hidup mereka semakin bernilai, semakin berarti bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkati juga Pak Eli Baulu yang hadir. Tuhan juga berkati hamba-Mu ini. Pakai dia lebih heran lagi untuk kemuliaan-Mu. Apa yang ia kerjakan, apa yang dilakukan dalam pelayanan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini hamba berdoa spesial Tuhan bagi ibu kekasih Dorcas Syria, Yubelina Sira, untuk suaminya yang ada di Kalimantan. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan menjamahnya. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuh daripada Pak Andika, dan kesembuhan terjadi bagi beliau di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah, dan kasih-Mu. Bila Tuhan hamba memberkati juga seluruh warga Jalan Serayu Sanggeng, tempat gereja kami berada. Tuhan berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah kasih Tuhan melimpah bagi mereka, sehingga mereka boleh hidup taat, setia, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa untuk anak-anak kami semua Tuhan, yang saat ini mulai dengan kegiatan sekolahan mereka. Sekalipun mereka mulai sekolah dengan kegiatan online, Tuhan tolong mampukan anak-anak kami bisa mengikutinya dengan baik. Dan juga untuk orang tua mereka Tuhan, agar dengan sabar boleh menolong, menuntun anak-anak ini. Dan lebih lagi Tuhan hamba mohon, kasih Tuhan memberkati mereka yang tidak memiliki fasilitas handphone Android. Tuhan tolong supaya mereka juga memiliki untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan kiranya ada jalan keluar yang terbaik bagi keadaan saat ini. Tuhan memberkati semuanya. Berkati juga Ibu Marcelina Tan yang hadir bersama kami. Tuhan juga berkati pribadinya, pekerjaan, rumah tangganya, anak cucunya diberkati dalam nama Yesus. Hamba mengucap syukur juga untuk seluruh keluarga besar GKPB Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan berkati kami dalam semua aktivitas kami, di dalam pekerjaan pelayanan kami diberkati. Bahkan spesial hari ini hamba berdoa mengucap syukur untuk anak kekasih Winda Tuhan, di mana Engkau telah menambah 1 tahun usianya pada saat ini. Biarlah kasih Kristus melimpah-limpah di dalam pertambahan 1 tahun usia, membuat dia semakin bijaksana, semakin berhikmat, semakin takut akan Tuhan, dan setia dan taat kepada pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Biar dia berhidup semakin bersinar, semakin bermakna bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan memberkati anak Winda di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu juga Pastor Gunawan Iskandar. Tuhan berkati beliau dalam semua tugas-tugas pekerjaan, di dalam tugas pelayanannya. Tuhan, jadikan dia hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang rendah hati, yang senantiasa mengandalkan Engkau. Biarlah keberhasilan itu terjadi dalam pelayanannya, di dalam pengembalaannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak Deborah Nenggolan di dalam tugas pekerjaan-pekerjaannya,
bahkan di dalam pelayanan-pelayanan. Berikan hatimu dalam hatinya Tuhan, untuk dia boleh melayani anak-anak kecil dengan kasih Kristus di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur untuk waktu sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, berkat-Mu turun untuk kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore pada waktu yang sama. Pesan saya, Tuhan tolong kita semua. Ingat, bila saudara tidak penting keluar rumah, jangan keluar rumah. Jagalah kebersihan. Jikalau saudara keluar rumah, ingat selalu pakai masker. Jaga jarak, selalu mencuci tangan dengan air bersih, dengan sabun, supaya kesehatan kita tetap terjamin. Dari kita yang memulai. Tapi ingat, segala sesuatu Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, salam MDC.